Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya tahu teman-teman yang dalam kegiatan ini telah mengorbankan banyak hal. Teman-teman tidak perlu khawatir karena pengorbanan teman-teman akan segera terbayar indah di masa yang akan datang nanti. Perkenalkan, nama saya Salasia. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau produktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Regresi linier berganda itu contoh regresi linier berganda ya teman-teman. Nah, selanjutnya asumsi klasik regresi linier berganda. Seperti halnya uji parametris lainnya, maka regresi linier juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi agar model prediksi yang dihasilkan nantinya bersifat blue base linear unibase estimation. Asumsi klasik pada regresi linier berganda antara lain data interval atau rasio, linearitas, normalitas, non-outlier, homoskodisitas, non-multikolinitas, dan non-autokorilitas. Di sini juga ada asumsi pada regresi linier berganda ya teman-teman, sama dengan semua asumsi pada regresi linier sederhana dengan tambahan tidak ada hubungan linier sempurna di antara dua atau lebih peubah penjelas dalam eksigen. Dengan penuhnya asumsi, maka penduga OLS akan bersifat linier, tidak bias, konsisten. Ini struktur peragam dari penduga ya teman-teman. Di situ sudah ada contohnya, tinggal dilihat aja ya teman-teman. Gondes of fit (GOF) yang biasanya disingkat dengan GOF pada model regresi mempertanyakan seberapa baik model tersebut maupun menghasilkan sistematis yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ukuran umum dari GOF yang umum digunakan dalam model regresi adalah proporsi varians (sampel) yang dapat dijelaskan oleh model. Ukuran ini dinamakan R2 (R²). R2 adalah koefisien determinasi yang merupakan ukuran proporsil variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Koefisien ini merupakan rasio antara koefisien regresi kuadrat (SSR) dengan jumlah total koefisien kuadrat SST. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Nilai R2 besar, nilai R2 sebaliknya cukup besar untuk prediksi setidaknya 50%, dan untuk melihat signifikan pengaruh nilai cukup relatif mungkin 20% sudah cukup, namun tetap kita lihat nilai signifikan uji F ya teman-teman. Kriteria lain untuk pemilihan model. Dari sini ya teman-teman, ini dia kriteria lain untuk pemilihan modelnya.
Beberapa uji hipotesis pada regresi berganda. 1. Uji keberartian koefisien secara individu. Uji T sama dengan uji T pada kasus regresi linier sederhana ya teman-teman. Yang kedua, uji keberartian koefisien secara simultan, uji F. Yang ketiga, uji linear restructuence. Uji hubungan linier antara dua atau lebih koefisien, uji F atau uji Ward. Pengembangan uji T. Yang keempat, uji untuk menambahkan atau mengurangkan peubah ekosogen. Uji F atau uji Chi-squared dengan Littlewood ration. Semua uji merupakan perbandingan dari menggunakan semua peubah oksigen. Jika perbedaan tidak nyata, maka reaction tidak berarti secara statistik. Ya teman-teman. Uji parsial atau yang dikenal uji T adalah analisis statistik dalam regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X secara sendiri-sendiri parsial terhadap variabel terikat Y. Contohnya sebagai berikut, kita punya variabel return on investment X1, debit to quit ration X2, inflasi X3, dan return saham Y. Nilai hitung tabel dapat diperoleh melalui uji manual, menghitung sendiri, ataupun melalui HAIS, pengolahan data seperti SPSS. Nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS. Apabila nilai signifikan sebesar 0,00, maka dikatakan signifikan ya teman-teman. Uji simultan, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dalam kurung simultan terhadap variabel terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak atau non signifikan. Dengan kata lain, uji F dipakai untuk menguji signifikan dari koefisien determinal R2 hipotesis yang diuji. Yang diuji adalah yang sebagai berikut ya teman-teman. Ini rumusnya ya. Pada regresi berganda di mana jumlah X lebih dari satu variabel, maka hipotesis yang diuji dengan F adalah ya teman-teman yang ini. Ini contoh uji pengembangan uji T ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Interpretasi koefisien pada multiple regression. Contoh kasusnya misalnya observasi pada 900 karyawan suatu perusahaan. Hubungan antara gaji digunakan model login ya teman-teman. Jadi ini contohnya ya. Ini ya teman-teman. Ini contoh output software ya teman-teman. Ini contohnya. Uji statistik bagi koefisien nyata secara serempak maupun masing-masing. Model berarti secara statistik walaupun R2 kecil. Secara teori ekonomi, tingkat pendidikan berhubungan positif dengan gaji. Pengalaman kerja berhubungan positif dengan gaji. Masa kerja berhubungan positif dengan gaji ya teman-teman. Semuanya berhubungan positif.
positif dengan gaji, dengan masa kerja, dengan pengalamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita kedepannya lebih baik lagi, insya Allah. Maaf atas salah kata, salah dalam bertutur kata ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.